haruslah lestari, idaklah pacak dijual beli. Dudulur, kita masih bersama Perompak RRI Palembang di Sriwijaya Pagi. Saat informasi sedenget dari Pro 4 RRI Ya, 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulur pendengar, kita lanjut kembali dalam kali ini obrolan dengan suara komunitas ya, dengan tema menghargai barang antik sebagai koleksi dan investasi masa depan. Di beberapa negara pada hari ini dirayakan menjadi hari menghargai barang antik ya. Dan mungkin di Indonesia belum menjadi hari khusus, tapi ada beberapa komunitas yang ikut merayakan untuk menghargai barang antik ini. Dan tentunya di hari ini bukan satu komunitas kami undang, tapi ada 3 komunitas ya. Dan kita akan kenalan ya. Tapi yang satu lagi masih di perjalanan, termasuk orang satu lagi punya barang antik, nanti akan kita akan suguhkan atau kita pertunjukkan tampilannya. Dan langsung mungkin agak mendekat dikit ada Arya dan Pak Yudi. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Apa kabar Pak Yudi? Alhamdulillah baik Pak. Pak Yudi dari komunitas Kompak. Kompak singkatan komunitas Kalau di awal dulu komunitas pencinta anti kreatif Sriwijaya. pencinta anti kreatif. Sriwijaya. Oh, sekarang namanya? Komunitas anti kebudayaan Sriwijaya. Oh, antik ya? Iya. Antik, bukan anti, bukan? Bukan. Antik ya. Jadi ada antik sama kebudayaan, ada dua hal yang dirangkum jadi siko. Kalau Arya sendiri? Dari numismatik. Numismatik ya. Iya, Dari kolektor duit lamo. Di display dulu, mungkin bisa di depan. boleh. Tunjuk-tunjuk lah. Caknya ada yang langka nih barang nih. Jadi disimpen ya Pak Yadi ya. Memang ada butuh perawatan kalau duit lamo nih. Harus, kalau yang untuk seri bagus kita buat sertifikat kayak itu. Oh gitu. Yang jarang ditemui kita kasih sertifikat juga. Itu duit tahun yang dijingok apa nomor serinya juga? Nomor serinya juga, tahunnya, pemiliknya. Jadi numismatik ini 2 hal ya. 2 hal. Tahun dan nomor seri. Nomor seri, sama pemilik. Oh 3 ya. Pemilik pertama maksudnya. Ya. Oke. Kayak kita ngomong masa numismatik, dan kali ini kan Pak Yudi dulu. Pak Yudi sudah dari tahun berapa Pak menggeluti barang antik dan juga balai bersejarah nih? Kalau mulai mengenal barang antik ini mungkin dari tahun 91 kita sudah kenal. Ya. Iya. Karena saat itu aku masih SMP, orang tua memang menggeluti bidang barang antik sebagai pedagang saat itu. Ya. Tapi barang antik yang didagangkan sekedar barang antik untuk pajangan, bukan yang memiliki nilai sejarah yang bisa diedukasikan. Barang antik ini kayak jam gitu ya. Ya kayak furniture kan, Furniture, jam, lemari, dan alat-alat yang umum bisa dipakai, alat cetak, kue kayak itu kan, radio yang masih umum. Agak mendekat dikit Pak, biar sorry. Nah ya. Dan sekarang Bapak, jadi ada beberapa, mungkin kalau di barang antik atau barang sejarah ini ada kategori-kategori ragam enggak Pak? Ya, jadi kalau sudah bicara sejarah untuk Kota Palembang sendiri, mungkin dimulai dari masa Sriwijaya kan, ya abad ke-6 sampai abad ke-13. Seterusnya dilanjutin Kerajaan Palembang, Kesultanan Palembang, dan masa kolonial. Dan setiap barang itu ya kita harus punya agar bisa menjelaskan secara detail, tidak sekedar menyampaikan copy paste dari apa penulis buku, diceritakan lagi. Jadi
karena di latar belakangnya kita sendiri merasakan kayak itu kejenuhan, jadi kita pikir perlu kayaknya ada modifikasi baru untuk cara mengenalkan sejarah biar generasi itu lebih banyak cepat peduli dengan sejarah itu. Jadi pengajar sejarah pun juga semangat kalau yang hobi sejarahnya juga banyak kan. Oke, jadi anak-anak generasi sekarang harus dijingok langsung. Iya, kalau kita dulu sering menyebutkannya tuh melibatkan 5 panca indera. Jadi pendengaran langsung bisa didengarkan dari alat musik yang bersuara kayak gramofon. Sebelum mengenal DVD atau flash disk untuk lagu MP3 itu kita zaman dulu kan pakai manual. Iya. Pakai mesin, diperdengarkan pakai piringan hitam. Jadi baik itu bukan sekedar lagu, pidato-pidato pembesar di Indonesia juga melalui itu. Pidato Agus Salim, pidato Soekarno, Buya Hamka. Ada rekaman. Iya, saat belum mengenal HP Android yang mudah mengakses video-video itu. Dulu sulit kan gimana suaranya Bung Karno, gimana suaranya Agus Salim. Nah, dari piringan hitam yang kita miliki itu sudah bisa kita perdengarkan. Ditambah lagi kita miliki misalnya proyektor, nyimpen kaset-kaset rekaman tentang dokumentasi Palembang tempo dulu. Iya. Kita pernah mendengar cerita bahwa Ampera dulu pernah naik, tapi nggak bisa dibuktikan sampai sekarang. Nah, melalui dokumentasi kita itu kita bisa perlihatkan saat Termasuk foto, video, iya, video kalau foto, ada. video. Jadi nggak sekedar cerita, tapi langsung melihat. Jadi menurut Pak Yudi barang antik peninggalan lama itu bukan bentuknya yang bentuk barang tapi macam-macam ya. Ada dokumen-dokumen juga Pak ya? Iya, ada dokumen arsip. Jadi misalnya kayak di Palembang ini kita tahu ada namanya jalan-jalan, tapi yang melatar belakangi jalan itu mungkin banyak generasi tidak tahu. Kalau jalan ini dulunya siapa, pejabat apa. Nah, dari dokumentasi yang kita miliki dari Demang tempo dulu, kita ada arsip-arsipnya. Foto-fotonya. Ada foto-fotonya, ada tokoh-tokoh besar yang terkenal di Palembang ini. Dulunya tuh usaha apa. Kita juga ada nyimpan. Kompak nyimpan Mbak? Nyimpan. Memang yang itu yang lebih dititik. Jadi dari dokumentasi sejarah, makanya yang bisa tergabung di kita itu baik guru sejarah, dosen sejarah, ya insya Allah mereka bisa diuntungkan karena sulit untuk mendapatkan itu. Ya, karena kan kalau data kita sendiri kan banyak di Museum Belanda Pak ya. Kalau kita sendiri masyarakat kita ini punya nyimpan Pak kalau aslinya? Ya karena kita sendiri memang lumayan lama dijajah Belanda, jadi peninggalan Belanda dari arsip itu masih tetap ada tertinggal di sini yang kita amani. Ada Pak. Kayak buku Nederland ini. Misalnya kita bisa tahu perang Palembang terjadi abad keberapa, tahun keberapa ya. Terus SMB 2 ditangkap tahun, kita bisa lihat rilisan buku terbaru di tahun 80, tahun 90, buku tentang sejarah penangkapan perang Palembang. Tapi didasari buku arsip lamanya. Nah, kita punya itu Nederland Indie. Iya. Jadi bahasa Belanda di situ ada gambar penangkapan SMB 2 dan perang Palembang. Tapi ada versi-versi kita sendiri Pak kan. Kalau kan Belanda kan punya versi dewek gitu. Sebenarnya ada juga kenyataan memang seperti itu. Oke. Iya. Nah, tinggal ada perubahan dikit-dikit lah ini. Iya. Untuk melankolis dramatisnya itu ya. Iya. Oke, ngomong melankolis dramatis ini mungkin dari numismatik ya. Agak susah kan dong. Lebih familiar dengan Pilantelli. Duit lamo. Duit lamo. Pilantelli atau duit perangko tuh ya. Pilantelli. Kalau ini ada hubungan dengan duit ya. Nah, numismatik ini seluruh duit. Seluruh duit. Teman. Ya. Seluruh duit itu masukannya kata kerennya numismatik. Ya. Kalau yang di Arya sendiri seluruh duit ada kalau simpan logam yang kertas atau mana? Alhamdulillah ada kalau. Termasuk kemarin jinggo ada apa? Dari zaman Sriwijaya sampai ke sekarang ada. Cak sarang nyamuk, jalan semut. Oh, Apa? itu. Batangan, Oh, batang itu termasuk duit juga. tembaga. Sebutannya uang barter ya. Ya pakai logam apa tuh? Logam perunggu. Perunggu. Dan itu tahun berapa ya? Itu kalau ini pribadi aku ya, belum ada referensi yang real ya. Karena kita memahami dari temuan daerah itu di masa Song. Dinasti Song. Oh, punya Chinese ya. Iya, Tapi itu di dibelanjakan sini juga. Iya, itu memang dipakai di masa Sriwijaya memang. Oh, gitu. Oke. Di abad ke-8. Dan mereka menerima untuk perdagangan ya. Iya.
Terus yang arah modern sekarang ini tahun berapa yang paling lama ya? Kalau dia sudah stop percetakannya itu sudah termasuk antik sebenarnya. Kayak contoh duit kertas kita ini, nah yang gambar SMB2 ini kan, Sultan, ya? ini sudah tidak dicetak lagi. Nah itu sudah termasuk antik sebenarnya. Ini tahun berapa produksi? Terakhir dicetak 2000, tahun 2000. 2000. Dan ini Arya simpan ini kenapa ada keunggulannya? Nah ini sengaja di sertifikat, di grading, biar kondisi duitnya tidak mudah rusak lagi kan. Dan ada berapa ikut tak ingat ya? Di sini di rumah mungkin ada sekitar 5. Karena biaya untuk grading ini lumayan. Oh, Karena tidak ada di Indonesia coba cek. tempat grading ini. Grading ini. Ini Itu harus dikirim ke keluar baru bisa dapat sertifikat itu. di grading. Itu ada nama perusahaan tempat grading kan. Oh, dan nomor seri ini 66 nih. Ya, nomor seri itu skor bahwa kondisinya masih bagus. Oh, 66%. Heeh. Oke, ya. Tapi memang masih anyar ya. Iya, masih anyar. Masa ke apa enggak 80% baik dah 66. Oke, manfaat kita nyimpen duitnya apa? Bagi ayah sendiri mungkin. Bagi aku sih lebih asik lah, lebih mudah. Nelusuri siapa pemiliknya, siapa penggunanya. Ya. Jadi tidak pusing-pusing nak nyari sejarah ini kan. Iya. Kalau lebih ke duit tuh lebih lemak, simple. Lah ya benar ya. Contoh koin Cina Nah, koin Cina tuh kita tidak tahu bahasanya tapi kita bisa jingok di situ ada dinastinya, kaisarnya siapa. Jadi nelusuri dari koin-koin itulah. Tapi pas dicek di media atau internet Pas. ada yang Ada. yang gitu ya. Pak, ini kan barang-barang yang mungkin dari Bapak juga mungkin ya terdata juga Pak ya dari tahun berapa ke berapa Pak yang Bapak miliki. Iya. Apa Pak kira-kira yang mungkin masih yang bisa diselamatkan dari yang kemarin? Ya kalau yang memang berkaitan dengan benda-benda yang tertua itu benda-benda mungkin yang kita anggap masa Sriwijaya kan. Ada juga barang-barang dinasti. Kayak kayu-kayu gitu ya. Iya. Jadi kalau misalnya untuk kayu-kayu kita nyimpen perahu dan sudah berapa kali kita pamerkan juga. Terakhir kemarin waktu acara pameran Bidar. Masih awet Pak. Iya. Jadi kayu itu menggunakan kayu satu batang. Mungkin ada yang nyebut dari hasil penelitian itu kayu perahu lesung, ada perahu jalur. Bahannya kayu apa? Leban. Leban. Iya. Jadi kita mungkin tidak perlu untuk orang yang mengerti reaksi alam, tidak perlu kita jelasin bahwa ini barang hasil temuan. Karena barang itu sendiri baik dari gerusannya dan sisa-sisa pasir melekat, napal yang dapat tidak kita lepas. Asli. Jadi kalau orang yang paham, oh ini ukiran gerusan ini hanya bisa dibuat oleh air sama pasir. Betul. Nah, berarti perahu ini lama terpendam di air dan di dalam pasir. Iya, Memang kenyataannya itu. Warna asli ya. Ya saat orang mendapatin perahu itu tertimbun di pasir mungkin kedalaman 1 meter. Ada yang satu badannya itu di dalam pasir sekitar 2 meter, separuhnya di atas dasar. Iya. Dan dayung-dayung. Nah mungkin orang tahu umumnya dayung yang mungkin yang bagian ujungnya itu enggak lancip ya tapi tumpul kan itu. Nah itu setiap zaman itu jadi ada ciri khas sesuai keadaan saat itu. Nah dayung yang lebih tua dari itu dayung-dayung mungkin yang masa-masa mungkin perang. Jadi selain dayung dia juga manfaatnya untuk senjata. Jadi ujungnya lancip kayak tombak. Nah mungkin kalau enggak didapat saat itu orang enggak tahu ada dayung seperti itu. Jadi banyak lagi ada tulup, ada apa yang berkaitan hasil temuan yang menggunakan kayu. Kenapa kita lebih identikan kayu? Karena kalau untuk diidentifikasi melalui uji lab, kalau kayu bisa dilabin. Ya, walaupun nggak ada bekas-bekas pasirnya atau bekas-bekas umurnya tahu ya. Iya, kalau kayu. Tapi kalau batu dia harus ada atau kayu yang melekat atau tanah pasir yang ada di situ. Oh, nggak bisa dikerik juga dikit. Kalau batu, karena itu kan elemennya bisa nggak ya? Iya. Ya kalau batu mungkin batas usia batu alam pun sebelum ada nilai goresan seni dari campur tangan manusia saat itu dia sudah memiliki usia kan namanya batu. Kalau di Palembang sendiri yang namanya produksi dengan batu itu banyak Pak atau memang sudah banyak punah itu hilang? Atau banyak kayu sama kayak keramik gitu? Ya kalau kita di Sumsel ini daerah yang perbukitan pegunungan mungkin banyak menyimpan batu-batu ya. Tapi kenyataannya kalau di dalam kota kita sendiri, contoh kayak ini, mungkin kita tahu Candi Angsoko yang di depan Cinde. Itu ada batu besar kan.
Nah itu jenis batunya namanya batu tupa. Oh. Nah batu tupa itu batu yang memang sering dibikin bangunan Yunani. Oh. Ya, bangunan Yunani. Jadi memang batu itu bukan asal dari alam sini. Batu tupa. Didatangkan untuk buat candi. Bukannya batu stupa itu ya? Bukan, tupa namanya. Tupa, Jadi batu tupa itu kayak batu berkapur putih. Bukan batu andesit. Kalau jenis batu keras yang bikin prasasti itu batu keras, batu andesit. Oke. Nah, jadi batu kalau belum ada campur tangan, ada ukiran, ada lukisan, ya sekedar batu, usianya di alam kan. Tapi kalau dia sudah ada goresan, berarti sudah ada nilai budaya di situ. Betul. Walaupun dia dulunya batu alam. Seninya gitu. Nah, kayak prasasti Kudagan Bukit kan kalau nggak ada tulisan itu tidak disebut dengan prasasti dan tidak bukan barang sejarah tapi batu andesit. Batu biasa. Iya, batu biasa. Dan tercogok lah di sungai deh. Iya. Batu biasa. Itu. Walaupun ada di batu raja, maksudnya batu yang kayak bentuknya untuk manusia apa itu bentukan atau memang Batu kan kayak jangan kan di situ di Pagaran kan banyak patung-patung itu gitu ya. Zaman megalit. Iya. Jadi zaman batu, patung-patung yang berbentuk menggambarkan kondisi kehidupan saat itu tergambar dari bentuk-bentuk patungnya. Jadi kita sering mengkombinasikan dari apa yang kita temukan dan dari apa yang terlukis di batu. Misalnya kayak ini, kita menemukan pusaka di Sungai Musi yang saat itu mungkin karena di museum belum ada referensinya, di buku belum ada referensinya, tapi melalui batu itu ada tergambar sama percis senjata ini yang dipakai gambar di batu itu. Oke. Nah, salah satu itu di Pagar Alam juga ada tuh. Yang salah satunya di prasasti di Candi Borobudur. Iya. Jadi saat itu Candi Borobudur kan ada relief monyet pegang senjata. Kayak keris Tapi ya. kalau kita tidak menemukan senjatanya memang langsung dari hasil temuan, mungkin kita beranggapan itu cuma ilustrasi atau deskripsi gambaran kok monyet bisa pegang senjata atau jadi senjata itu tidak dianggap ada, tapi kenyataannya benda-benda yang dipegang di relief itu semuanya ada dan disebut dengan Katgah namanya kan. Oh iya. Baik itu di Jambi, baik itu Sungai Musi itu ada. Ada. Dan ditelusurin usianya kapan, di zaman apa itu sudah merujuk, baik itu ada koinnya itu di sekitar abad ke-10. Dan bentukannya memang ada Pak ya? Ada. Yang terselamatkan di kita. Ya, nah kayak itu kan nggak bisa dibicarakan secara sejarah yang Betul. berjelasan. Makanya dari hasil benda-benda kita tuh bisa meluruskan sesuatu yang dianggap selama ini mitos, tapi mitos itu atau legenda itu saat sejarah yang disampaikan melalui cerita rakyat, tidak ada bukti langsung. Betul. Tapi saat kita menemukan bukti yang selama ini cuma dianggap cerita rakyat, berarti merujuk kebenaran. Betul. Malah bisa menjadi sejarah baru dari hasil temuan kita yang selama ini membuktikan benar, ini bisa dijadikan sejarah baru. Iya, itulah gunanya namanya riset juga Pak ya. Iya. Jadi makanya kita butuh memang di dalam grup kita tuh nggak sekedar sama-sama penghobi berarti. Jadi ada sejarawan, ada penulis dan ada orang arkeolog, ada. Jadi apa yang kita miliki kita memang dari dulu tuh memang membuka untuk kerjasama. Betul. Jadi mereka punya ilmunya, kita punya bendanya. Betul. Bagi yang ingin membuat buku dari hasil temuan kita silakan. Bagi untuk riset silakan. Memang itu. Jadi kita juga dapat wawasan Pak ya. Iya, karena tujuan kita mengawali membentuk komunitas ini gimana caranya tidak berjalan di tempat pengembangan sejarah Palembang. Padahal kita memang layak lebih berkembang urusan sejarah dan budaya nih. Kota tua, kota tertua. Betul, Nah, jadi ternyata ya sejauh ini memang ada perkembangan. Oke, kita balik ke Arya ya. Selain Arya ini kan menggeluti dunia Benda-bendanya. duit lamo, ya, numismatik. Lama-lama tuh biasa Pak ngomongin numismatik. Tapi Arya ini juga teman-teman dari metal detektor. Nah, Berjalan di dua sisi. Nah, metal detektor ini kan ada hubungan juga penggalian, mencari ya. Sering ketemu-temu namanya logam-logam Pak Yudi tadi. Sering ya. Ada yang Pak Yudi Langsung cerita ke Pak Yudi kalau misalnya dapat itu. Yang kata Pak Yudi tadi yang macam di relief Candi Borobudur tuh ya, yang kera megang Katgah tuh. Itu koinnya ada. Kemarin sempat ditunjuk sama Pak Yudi. Nah, itu tuh kan pentingnya kumpul tuh kan bisa sharing, edukasi kan? Dan dapat dewek. Iya. Nah, kami itulah sering kalau kumpul tuh berbagi kan pengetahuan kan. Macam ada yang kawan yang tidak tahu jadi tahu kan. Itu lemaknya kita kumpul, kolaborasi. Kami ini berusaha memang untuk membuka
tidak dodo kita tuh sifatnya bukan bersaing sih. Ya kalau nak bersaing tentu apa lagi sekarang. Iya. Jadi seluruh komunitas ini ada sinergi lah Pak ya. Sinergi lah. Iya. Boleh Pak tambahan sedikit Boleh, untuk silakan. bantu keuntungan salah satu adinda kita Arya Arya, bukan uang kuno ya. Contoh aku boleh pegang ini. Boleh. Nah contoh duit Ini kesultanan ada duit emas. duit kesultanan Palembang ini. perak. Iya. Ini dalam satu uang ini bisa bercerita panjang. Ya. Gimana aku bilang cerita panjang? Sebelum jadi duit ini, ya, Sultan SB2 ini itu belum dijadikan pahlawan nasional. Iya. Karena sudah dijadikan uang ini, karena sudah dijadikan pahlawan nasional. Iya. Nah, saat untuk menjadikan ini pahlawan nasional itu banyak proses tahapan. Iya. Syarat yang dipinta. Pendataannya. 1, gambar sultan yang ini harus ada. 2, posisi kesultanan juga harus ada. Ya. Dan 3, kesultanan harus berjalan. Tapi kenyataan saat itu kesultanannya tidak ada lagi, sosok sultannya tidak ada, dan gambarnya tidak ada. Jadi lewat proses pertama itu diadakan sayembara untuk melukis sultan ini. Ya. Nah, sudah didapat, pemenang sayembara dinobatkanlah gambarnya dijadikan untuk gambar sultan sehingga bisa ada di uang ini. Ya. Kedua, sosok sultan juga dipilih. Jadi jangan orang nggak tahu apa sejak dari dulu nggak putus Kesultanan Palembang atau posisi Kesultanan Palembang itu baru dibentuk karena ada syarat ini. Ya. Nah, setelah terpilih ada kesultanan, barulah di tahun 85 ditetapkanlah Sultan SB2 ini menjadi pahlawan nasional Sesuai dengan data ya. dan dikeluarkanlah uang 10.000 ini. Oke. Nah, kayak itu salah jadi, satu contohnya. jadi termasuk itu menunjang apa ya? Bisa katakan data sejarah Pak ya. Iya. Belum lagi kita misalnya kita angkat cerita koin emas Bani Umayyah yang kita milikin ini. Itu berkaitan dengan hubungan sejarah kebudayaan Islam. Dan mungkin orang tahu kalau Islam masuk ke Palembang mungkin sejak ada kerajaan Islam atau sejak kerajaan Palembang. Ternyata melalui koin emas Bani Umayyah ini artinya sejak zaman Sriwijaya Islam sudah masuk. Karena ini kami temukan di Sungai Musi. Ternyata membenarkan rumor Raja Sriwijaya yang menuliskan surat ke Khalifah Bani Umayyah yang pertama yaitu Abdul Aziz meminta untuk datang ke Sriwijaya dan meminta mengenalkan Islam, mengajarkan Islam. Nah, saat itu belum bisa dibenarkan, tapi melalui koin kami berulang-ulang kami dapat yang peraknya, dapat yang emasnya. Artinya Ada. permintaan itu benar ada. Ada hubungan ya. Nah, dengan dibuktikan benar ada, bisa diklaim korespondensi tertua di dunia itu juga bisa Dari dinobatkan Palembang. di sini. Iya, Nah, iya. Jadi itulah penting. Jadi benda temuan ini bukan sekedar barang koleksi, barang kepajangan atau kepuasan kita, tapi untuk membantu Ilmu pengetahuan ya. sesuatu yang dianggap masih tanda tanya. Ini kan bukti. Jadi dengan bukti orang bisa belum ditangkap karena belum ada bukti. Iya. 2 tahun yang lalu saat ada bukti baru ditangkap. Betul. Begitupun sejarah belum dianggap sah sebelum ada bukti, setelah ada bukti baru sah, bukan legenda ataupun. Jadi sudah dilalui baru ada bukti. Iya. Iya. Nah, Pak, ini kan katanya tadi penemuannya ada sungai, Pak ya. Iya benar kan ya, banyak sungai atau di darat lah itu ya. Tapi kok kenapa berceceran nih, Pak? Atau kejadian-kejadian gitu? Ada yang mungkin pengalaman-pengalaman yang. Nah, itulah tugas peneliti, ya, tugas para arkeolog. Baca di Jadi sungai. pemikiran itu harus lebih luas, tidak satu titik. Jadi kalau saat kita mencari sejarah buktinya, saat kita mencari sejarah, tidak cukup kita melewati naskah-naskah kuno atau data-data kuno dalam bentuk arsip-arsip. Tapi kita berusaha mencari ada yang ada di darat. Mesti turun lapangan. Iya, oke. Oke lah kalau itu kita ada yang nanti sudah datang ya. Kita break dulu Pak. Untuk dulu galo-galo ya kita akan balik lagi setelah yang berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, kita masuk sesi yang kedua. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Pergi ke sungai, bersikap kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi.
Mantap kebaik, peh denger ke yang ini. Pro 4, Suara Budaya Sumatera Selatan. Wanua yang terkenal riang, paksa hati intan perindu. Selaksawannya sutera terlukis di muara, merangkai ribuan kisah. Kata-katamu mutiara, bukan hanya kiasan. Suatu saat akan tiba, jati suci nan mulia. Tiada yang bisa terbina selain dahaga tak terbendung. Menggapai penuh rasa, wujudkan kasih mesra, cintaku kepadamu. Bulan nan terang, cahaya gemintang, mendengar, mengharap belayanmu. Kasih yang mana yang kau sangsikan, agar mampu ku dapatkan dirimu. Segala harap segerakan ku bawa, hasrat indah terbilang restu. Berangkatlah sudah menuju bahtera, hiasan berkilau membaca cuaca. Ku serahkan padamu, segala harap segerakan ku bawa, hasrat indah terbilang restu. Berangkatlah sudah menuju bahtera, hiasan berkilau membaca cuaca. Ku serahkan padamu. Ucaplah ku merangkai tuah budi, tiada terbilang eloknya tuturmu. Pantang melangkah, tiada kan retak. Ku ucap tuahku di tanah Melayu, sembilan pun ku mampu. Telisik malam membuka pintu, terjaga siang tiada berseru. Akankah tiba, akankah tiba, akankah tiba. Telisik malam membuka pintu, terjaga siang tiada berseru. Akankah tiba, akankah tiba, akankah tiba. Perhatian, perhatian, kereta akan segera diberangkatkan. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
Jaya dan kondang kalau kau tinggal seantero Nusantara bersama Mandala harinya nan gagah perkasa. Dapun tayang Srijaya Naga Maharaja dan aku selalu sangat dikagumi menyatukan negeri wilayah kekuasaan di zaman emasnya. Kerajaan Sriwijaya termasyhur di seluruh bumi Nusantara. Kini tinggallah prasasti Candi Arca Bukit kejayaannya. Jaya dan kondang kalau kau tinggal seantero Nusantara bersama Mandala harinya nan gagah perkasa. Dapun tayang Srijaya Naga Maharaja dan aku selalu sangat dikagumi menyatukan negeri wilayah kekuasaan di zaman emasnya. Kerajaan Sriwijaya termasyhur di seluruh bumi Nusantara. Kini tinggallah prasasti Candi Arca Bukit kejayaannya. Ayo dulur tetaplah dijaga silaturahmi kita di RRI. Ayo dulur hati riang gembira ngobrol di sini bareng Wak Ola.
Ya 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan dulu pendengar ya. Kalau dulur nyingok langsung atau menonton atau program YouTube kita di Pro 4 Palembang ya. Ada tambah lagi narasumber kita, ada Pak Abdul ya. Pak Abdul yang membawa gramofon. Gramofon ini contoh dari kita memvisualkan namanya mengenalkan barang antik atau barang bersejarah. Ya. Gramofon ini tahun berapa boleh tahu kalau produksinya? Pak Abdul mungkin jelas. Agak dekat Pak, agak dekat ya. Ya. Datanya? Datanya ini 1930-an. 130. Bapak dapat tahun berapa? Baru setahun lebih. Bukan punya keluarga ya? Bukan. Ayo. Oke. Kenapa senang dengan gramofon Pak? Nah, tadi kan Pak Yudha sudah tahu kan bahwa dia ada nilai edukasi. Bapak? Seneng be dari rombongan-rombongan main antik itu masuk Pak Wo kan. Ya. Harus ada gramofon untuk apa dia ikon barang-barang jadul. Oke. Jadul ini masuk kalau termasuk Pak Amir juga ngomong kan. Belilah. Yalah tunggu ada duit lah. Iya. Tunggu ada biasa kan dulu kan main motor-motor lah. Iya, motor antik ya. Ini Jual beli ini dapat gramofon ya. Dapatnya di Palembang? di Palembang ini lah. Bukan di Jawa bukan? Bukan di Palembang. Jadi uang kita ini banyak Pak. Jadi yang nyekel barang-barang lama yang mahal itu kan ini kalau zaman bikin. Itulah perlunya untuk ada yang mengawali. Nah, Kalau mengawali mungkin dari awal ndak ada, terus setelah berjalan ini ada, itu ada. Nah, iya. Ya. Oke, ini masih bisa dimainkan? Bisa dibunyi ke masih kita. Coba diatur gimana cara main kayaknya nih Pak. Mungkin kita langsung praktek ya. Kita praktek gimana caranya itu. Mungkin langsung tegak mungkin Pak Abdul ya. Nah, ya. Nah, digeser kan biar kejingan. Nah, ya. Ini memang ada bunganya ini apa nih corongnya apa? Speaker ya? Nah, dia harus diputar dulu berapa kali Pak biasanya kalau maksimalnya? Ya sekencangnya lah. Kalau kencang sudah berhenti. Iya. Pak jadi mungkin mic-nya diarah ke depan. Yang sikonya Pak, yang punya Pak Abdul. Ya, biar kedengaran suara kayak. Nah, ya. Oke. Putar, ya. tapi sebenarnya di sini deh suara keluar. Iya, tapi punya juga punya siapa? Si Arya kayak mic-nya. Iya. Dengan sekalian, sekarang marilah kita pergi ke pasar. Sungguh pun ini waktu malam gelap gulita, tetapi harapan kita masih terus kali. Kasih tuan. Ya, pakai ayam. Boleh coba tuan? Boleh. Berapa mau? Coba tanya 10 tuan. Baik, sekarang saya bakar. Sate ayam, sate Palembang. Harganya setusuk, cuma segopang. Siapa membeli berhati girang. Sate pakai bumbu kacang. Sate ayam, sate ayam, sate ayam dari Palembang. Sebelum habis beli sekarang, jangan membeli sate sembarang. Semua daging tidak campur tulang. Marilah beli, jangan sampai ketinggalan. Sate ayam, sate ayam, sate ayam dari Palembang. Penutupnya pendengar yang terhormat, marilah kita kunjung Tanjung Pagar, satu tempat di pinggir laut. Sudah? Ada Oke. pemandangan. Berapa lagu satu piringan tuh Pak? Ada sebenarnya kalau jenis piringan batu kayak ini ada dua lagu jadi bolak-balik. Oke. Tapi kayaknya yang punya Pak Abdu ini 2 lagu satu, jadi 4 ya. 4 ya. Di balik ini 2, di baliknya lagi 2. Jadi seperti ada prolognya itu ya, geser dikit. Nah, ya ada prolognya tuh. Biasa lagu-lagu ini ada prolog kayak live gitu ya rekamannya. Iya. Jadi ada MC-nya gitu. Jadi simple singkat tapi menghibur ya. Karena sekalian tadi ya seninya tadi yang mengengkol tadi Pak. Untuk perawatannya mudah Pak. Ya lumayan, yang penting rajin diminyai. Kalau yang spare partnya jarumnya dong yang jual ya. Ada. Agak-agak susah lah. Jadi dibuat modifikasi. Jarumnya bisa di satu kaleng ini. Ya. Jadi dia memang kadang sering dipakai itu tuh tumpul kan. Karena dia bersifat kayak paku, dia bisa diasah. Nah, jadi kalau dia tumpul diasah lagi. Oh gitu. Iya. Kalau di Palembang sendiri berapa yang milik itu? Yang punya yang sudah terdata, yang hidup ya? Hidup suaranya. 45 lah. Pemiliknya. Yang memang merawat ya.
Pak, ini kan gramafon ini kan awal dari audio keluar Pak ya, kayak hiburan gitu ya. Ada tahapan kategorinya Pak Yudi, mungkin bisa jelaskan. Udah. Jadi awal-awal pertama ini mungkin sekitar abad 18-an akhir ya. Jadi nyebutnya abad 19 ya. Nah, sudah abad 18-an akhir itu, sebelum abad 18-an akhir itu pengeluaran pertama Thomas Alva Edison. Itu sebelum gramofon ini ada fonograf. Jadi fonograf sama sifatnya dia engkol juga, cuman dia nggak menggunakan piringan hitam ini, tapi dia menggunakan kayak tabung. Ya. Jadi satu tabung bisa satu lagu ya. Nah, setelah pengeluaran 18 akhir itu 1897, 99 itu ada pengeluaran seterusnya 1921, 19 sampai 30, 35. Oh, jadi awalnya fonograf. Iya, fonograf, terus gramofon. Gramofon mengeluarkan ada gramofon Seri-seri ya. gramofon kabinet. Jadi kalau gramofon berbentuk corong atau berbentuk bunga kecubung ya. Nah, ini kan kayak bentuk bunga kecubung, disebutnya bunga kecubung. Itu dia banyak jenis. Ada ya, setiap pengeluaran dari negara mana jenisnya nggak berbeda. Termasuk tadi ada yang pakai plat kuningan itunya kan, atau corongnya kecil, corongnya besar, atau ada keluaran England, Kolombia ya kan. Nah, seterusnya baru dikeluarkan jenis-jenis pakai kabinet. Jadi kabinet itu dia nggak pakai corong, tapi corongnya di dalam kayak lemari. Nah, terus kedua ada dalam bentuk koper. Portable. Ya, portable itu tadi, itu sekitar tahun 1930-an sampai tahun 1940-an akhir lah. Nah, itu kalau portable zaman dulu itu bisa dipakai untuk ngamen. Jadi nggak semua orang tuh bisa dengerin musik. Ya radio pertama batasan untuk di radio sendiri belum nggak banyak orang punya radio. Iya kan? benar. Mewah lah ya. Kalau zaman dulu misalnya di satu kampung diputer, semua orang kami satu lapangan tuh denger sama-sama kayak itu. Hiburan ya. Nah, terus mereka ya dengan ala kadarnya memberi apa melalui hasil kebun, hasil apa itu. Iya, hiburan kayak hiburan, acara-acara hajatannya. Nah, makanya sebenarnya kalau sudah ada piringan yang seperti ini, artinya itu pengeluarannya itu sudah di bawah tahun 40-an. Ya. Artinya kalau pengeluarannya tahun 40-an, lagu baik itu penyanyinya, baik lagunya itu diciptakan atau dinyanyikan di tahun itu. Oke. Yang unik tadi Pak, lagu Sate Palembang. Ya, kenapa memang khusus ke lagu ini selain memang ini di Palembang. Jadi di zaman itu, di usia tua itu ada lagu yang khusus menyebutkan nama Palembang, itu termasuk langka. Ya. Apalagi menyebutkan salah satu kuliner yang mungkin kalau nggak dengar dari piringan hitam ini, mungkin kita cuma tahu sate itu ya dari Jawa. Sate Madura. Tapi setelah kita telusuri memang melalui sate Padang, ternyata ada sate Palembang. Iya, melalui kalau Padang kan baru di Palembang. Iya. Nah, melalui piringan hitam ini, jadi kita survei, memang di Palembang ini masih masih ada yang tetap berjalan sate khas Palembang. Sudah kita daerah tuju hulu. Ado ya. Dan sempat kita tanya apa yang melatar belakangi sate sejak kapan? Benar, ternyata zaman kolonial. Nah, jadi artinya balance kan. Jadi bukti pedagangnya masih ada, walaupun sudah berapa generasi. Bukti lagu yang bercerita tentang sate. Tapi kalau nggak ada dibantu ini, mungkin kita masih ragu. Iya benar. Sejak kapan sate itu? Dan ini sebagai bukti sejarah. Bukti sejarah. Nah, itu salah satu contoh yang aku ceritakan. Tadi untuk edukasi, untuk pendataan, dan juga yang bisa dikatakan arsip lah ya. Yang jelas melalui ini bisa jadi sejarah musik Indonesia juga. Alat ini. Oke, terima kasih Pak Yudi. Ini kalau kita ngobrol-ngobrol ini kurang waktu ini. Iya, sikok barang ini masih. Pajak 1 jam sikok barang. Iya ya. Yang makasih Pak Abdul jauh-jauh terberot-berot bawa ini. Iya. Tapi kan tapi ini karena kita visualkan di YouTube biar tahu gitu. Tapi sejarah memang kayak itu, Pak. Enggak apa-apa susah tapi tetap benar. Bekas ke depan. Dan kita punya datanya di YouTube-nya Probat ya. Terima kasih Arya yang sedang bisa kolaborasi kita di sini, dan nanti kita lain waktu kita buka lagi dengan obrolan tema-tema lain ya Pak. Oke, siap. Ya, makasih Pak Yudi ya wawasannya. Ya, assalamualaikum galo-galo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dulur galo-galo, kita lanjut kembali di program acara selanjutnya tentunya di Sriwijaya Siang, nanti akan kita lanjutkan dan saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di lain kesempatan. Ya Lur, kita lanjut kembali dengan program acara selanjutnya.
Sumi bersikap kuali. Berjalan santai, nemu buah kue ini. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantap kebaik, denger ke yang ini. Pro 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.